Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas segala nikmatnya. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Rasulullah dan keluarganya. Ini adalah pertemuan yang ke-12 sesuai dengan jadwal yang ada. Dan karena pelajaran kita namanya adalah studi naskah, dan yang diberikan kepada saya adalah studi naskah tentang tafsir ayatul ahkam, karena itu ada baiknya untuk beberapa pertemuan ke depan ini supaya kita bisa juga mengakomodir judul atau tema dari mata kuliahnya, yaitu studi naskah. Saya akan mengajak untuk membaca naskah dari kitab Rawaiqul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam yang sudah pernah diberikan naskahnya oleh Imdad ya. Saya bawakan ini, kita belajar atau mempelajari ayat-ayat ini berdasarkan naskah yang ada, sehingga maklumat atau pengetahuan yang kita bahas pada mata kuliah ini, selain membahas seperti yang sudah kita bahas selama ini dalam 10 pertemuan, kita juga akan mengakomodir dengan membaca naskah. Di dalam kitab Rawaiqul Bayan ada pembahasan mengenai al-muharramatu minan nisa. Apa arti al-muharramatu minan nisa? Al-muharramatu minan nisa adalah hukum yang berhubungan dengan wanita siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Karena kita tahu bahwasanya seorang pria, seorang laki-laki, dia boleh menikah dengan siapa saja, dengan wanita siapa saja. Tetapi ada beberapa kelompok wanita yang tidak boleh dia nikahi. Misalnya seperti ibu, anak, kakak atau adik, bibi, nenek, kemudian juga keponakan, dan beberapa kelompok yang lain. Ada 14 kelompok wanita yang tidak boleh dinikahi. Nah, beliau dalam muhadharah yang ke-26 ini dari kitab Rawaiqul Bayan menjelaskan satu bab dengan judul Al-Muharramatu minan Nisa. Artinya wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Kita baca ayatnya. Ayatnya berada di surat An-Nisa ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la taqduluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Sampai ayat ke-22 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai masalah wanita dan tidak boleh kita mewarisi wanita dengan cara terpaksa. Nanti kenapa kok ada kata-kata mewarisi wanita dengan terpaksa? Nanti insya Allah akan dijelaskan. Kemudian juga di sini ada hukum mengenai kalau orang akan menikahi seseorang yang lainnya, kemudian sudah menjelaskan tentang maharnya, tidak boleh untuk menarik lagi mahar yang telah disepakati. Kemudian juga ada hukum mengenai tidak bolehnya seorang menikahi istri dari ayahnya. Istri dari ayah tidak harus ibu, bisa jadi ibu tiri. Nah,
Pada ayat yang ke-23 ada beberapa kelompok dari wanita yang tidak boleh dinikahi secara jelas. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum marba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin famastamta'tum bihi minhun fa'atuhunna ujurahunna fariidah wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah innallaha kana 'aliman hakima. Kalau kita mau baca terjemahannya, biarkan saya baca terjemahannya untuk kalian. Di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-19 surat An-Nisa. Saya baca terjemahannya, nanti insyaallah kita akan bahas satu persatu. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri? Dan mereka atau istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat ikatan pernikahan dari kamu. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri, yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali harta sahaya perempuan atau tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina, maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ini terjemahannya. Walaupun nanti kita akan bahas terjemahan dari Kementerian Agama ini kurang mewakili dari hukum yang dibahas oleh para ulama. Oke, kita lanjut pembahasan tentang ayat-ayat ini. Pembahasan pertama yang dibawakan oleh penulis kitab Rawai'ul Bayan adalah at-tahlilul lafzi. Tahlilul lafzi adalah pembahasan mengenai kata-kata, mengenai kosakata yang ada dalam ayat ini. Dalam ayat-ayat yang tadi dibaca. Yang pertama adalah kata karhan.
Apa arti karhan? Karena dalam bahasa Arab ada karhan dengan fathah, ada kur. Jadi ada kar, ada kur. Apa arti kata kar dan apa arti kata kur? Al-karhu bi fathil kaf bi ma'na al-ikrah. Kalau menggunakan fathah yaitu kar, maka artinya pemaksaan. Contoh, yuqalu if'al kadza tau'an au karhan. Lakukan ini baik secara sukarela ataupun karena terpaksa. Jadi karhan artinya keterpaksaan. Kalau di dhammah wa bi dhammil kaf, huruf kafnya di dhammah apa artinya? Bi ma'nal masyaqqah. Artinya adalah kesulitan. Contohnya firman Allah tentang wanita yang hamil, hamalathu ummuhu kurhan. Ibunya telah mengandung dia di perut dalam keadaan kurhan, dalam keadaan kesulitan, sulit orang dalam keadaan hamil. Qala Kisai, menurut Kisai, karhan atau kurhan itu maknanya sama. Huma lughatani bima'nan wahid, katanya Kisai. Sementara Al-Farra mengatakan al-karhu bil fathah, al-ikrah wa bil dhamm al-masyaqqah. Sama dengan pembahasan yang di atas. Katanya siapa? Farra. Fama akraha alaihi fahuwa karhun bil fathah. Fama ukriha alaih. Sesuatu yang dipaksakan kepada kita itu bahasa Arabnya kar. Wa ma kana min qibari nafsih fahuwa kur. Kalau memang ada kesulitan yang disebabkan oleh muncul dari diri sendiri, itu namanya kur. Jadi baik karhun atau kurhun maknanya sama-sama kesulitan sebenarnya. Tetapi kalau kesulitan itu datangnya dari pihak luar, itu pakai fathah kar. Artinya dipaksa kita. Menghadapi paksaan kita mengalami kesulitan. Tapi ada kesulitan yang munculnya dari kita sendiri. Misalnya kita letih, kita capek, kita susah, kita sakit, itu berarti dari pihak kita sendiri yang mengalami kesulitan itu. Itu bahasa Arabnya pakai dhammah, kur. Kata lain yang dibahas oleh beliau adalah wala ta'dhuluhunna. Kata ta'dhuluhunna berasal dari kata al-adl yang di dalam bahasa artinya al-mana', yaitu pencegahan. Wa minhu dari kata al-adl ini ad-da'ul ibal, yaitu penyakit yang mencegah orang untuk bisa beraktivitas. Wa qad taqaddama bayanuhu bitafsir. Ini katanya beliau sudah pernah dibahas dalam kitab ini. Kata lainnya adalah al-qintar. Qintar, apa qintar? Al-qintar adalah al-malul katsir. Jadi kalau sudah memberikan harta yang banyak kepada istri kita, kemudian kita mau ceraikan, ya nggak boleh kita ambil uang yang sudah kita berikan kepada istri kita sebagai mahar. Nggak boleh. Qintar adalah al-malul katsir. Wa huwa tamtsilun min jihatil mubalaghati fil kasrah. Kata qintar seringkali digunakan sebagai permisalan atau kiasan ketika menyebutkan sesuatu yang banyak. Harta yang banyak itu seringkali disebut dengan bahasa kiasannya adalah qintar. Kemudian kata buhtanan di dalam ayat. Atakhudunahu buhtanan wa ithman mubina. Apa arti kata buhtan? Buhtan adalah al-kidb, yaitu kebohongan atau dusta. Alladzi yatahayyaru minhu sahibuh thumma sara yutlaqu 'alal batil. Yang mana kalau ada orang berbuat bohong, berdusta, maka dusta itu akan membuat bingung orang yang mendapatkan dusta tersebut. Karena itulah kemudian kata kidib itu, kata buhtan tadi, dijadikan sebagai sebuah istilah atau untuk menyebut segala hal yang batil. Karena kebatilan itu akan membuat orang itu kebingungan untuk mencari kebenaran. Karena itulah disebut dengan buhtan. Jadi buhtan itu walaupun artinya dusta, tapi bisa dilebarkan maknanya menjadi segala hal yang bersifat batil. Kata berikutnya yang dibahas adalah afdha. Apa arti afdha? Afdha yakni ay wasal, atau artinya bersambung, menyambung.
Jadi sesuatu yang sempit kemudian dilebarkan itu menjadi menyambung kepada tempat yang lain, itu namanya afdha. Dari kata fadha, fadha itu artinya ruang ya, ruang. Fadha juga berarti, karena ruang juga berarti artinya sesuatu yang luas. Alladzi huwa as-si'ah, itu keluasan. Nah, qala fil lisan, di dalam kitab Lisanul Arab disebutkan tentang afdha. Wa afdha fulanun ila fulan. Si fulan melakukan afdha kepada fulan. Artinya apa? Artinya wasala ilaihi, yakni dia menyambung hubungan dengan si fulan. Wa asluhu annahu sara fi farjatihi wa fadha'ih. Artinya dia berada dalam ruangannya. Wal fadha al makanul wasi'. Kata fadha itu artinya tempat yang luas. Wa qala al-Jauhari. Jauhari mengatakan afdhar rajulu ila imra'atih. Seorang laki-laki melakukan afdha kepada wanitanya, kepada istrinya. Artinya apa? Artinya adalah menggauli dia, berhubungan dengan dia, berhubungan badan. Basyaraha wa jama'aha. Wa qala Farra al-ifdha al-khalwah. Yang namanya ifdha menurut Farra artinya orang berduaan, menyendiri berduaan dengan istrinya. Walaupun tidak terjadi hubungan badan, tapi berkhalwat dengan istri itu sudah disebut dengan ifdha. Qala Ibnu Abbas mengatakan al-ifdha fi hadhihi al-ayah al-jima'. Kata Ibnu Abbas, kata afdha di dalam ayat ini artinya hubungan badan. Walakinnallaha karimun yukanni. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang maha bijaksana, maha mulia, sehingga tidak menyebutkannya dengan kata yang vulgar, tetapi menggunakan bahasa kiasan, isyarat, kinayah. Bahasa yang lain, lafaz yang lain yang dibahas oleh penulis buku Rawai'ul Bayan, yakni Syekh Sabuni, adalah mitsaqan ghalidha. Apa arti kata mitsaqan ghalidha? Mitsaqan ghalidha ay ahdan syadidan wa muakkadan. Yakni perjanjian yang kuat dan dikuatkan. Wahwa, maksudnya apa mitsaqan ghalidha di ayat ini? Wahwa aqdun nikah, yaitu akad pernikahan alladzi rabata az-zawjaini bi ribatin syar'iyyin muqaddas. Yang mana akad nikah ini merupakan satu cara yang mengikat dua orang, suami dan istri, dengan sebuah ikatan syar'i yang suci. Berikutnya adalah salaf. Illa ma qad salaf. Salaf artinya madha wan qadha, sesuatu yang sudah lewat. Wassalaf man taqaddam minal aba wa dzawil qurba. Kita seringkali mendengar kata salaf gitu ya. Kita mengikuti salaf. Bahkan orang-orang Wahabi menyebut diri mereka sebagai kelompok salafi, kelompok yang mengikuti salaf. Apa arti salaf? Salaf itu adalah para pendahulu. Dari ayah-ayah kita, dari orang-orang yang terdahulu. Man taqaddam, yang sudah lewat, yang sudah mendahului, minal aba wa dzawil qurba, dari ayah-ayah kita atau keluarga kita yang telah mendahului. Berikutnya adalah kata fahisyah. Apa arti fahisyah? Al-fahisyah fil lughah an-nihayatu fil qubh. Yang disebut dengan fahisyah adalah keburukan, kekejian yang sudah pada tingkat tertinggi. Itu namanya fahisyah. Summiyat fahisyatan. Kenapa kok perbuatan kekejian tingkat tinggi disebut fahisyah? Li'annaha tanahat fil qubhi wasyana'ah. Disebut fahisyah karena sudah sampai kepada tingkatan kekejian dan orang betul-betul jijik kepadanya. Keburukan yang sudah membuat orang jijik. Itu namanya fahisyah. Maqtan, arti maqt itu apa? Aslul maqti al-bugh. Yang namanya maqt itu arti kata asalnya adalah kebencian. Dari kata maqatahu idza abghadahu. Dari kata maqt dengan kata bugh, kebencian, sama.
Qala Ar-Raghib. Ar-Raghib Al-Isfahani dalam kitab mufradatnya mengatakan al-maqtu yakni al-bughdhu syadid liman ta'atal qabh. Kebencian yang sudah sedemikian tinggi dan besar karena perbuatan buruk. Wa kana yusamma tazawwujur rajuli imra'ata abihi nikahal maqt. Orang yang menikahi istri ayahnya itu sudah sedemikian kejinya, sudah sedemikian buruknya. Sehingga orang-orang Arab menyebut pernikahan seseorang dengan bekas istri ayahnya sebagai pernikahan yang keji, pernikahan yang menjijikkan. Rabaibukum, kata rabaib, jamak dari kata robibah. Robibah mufradnya, jamaknya adalah rabaib. Apa arti robibah? Wahya bintul mar'ati min zaujin akhar, yaitu anak istri kita tapi dari suami yang lain. Anak tiri, perempuan anak tiri namanya rabibah. Kalau laki disebut dengan rabib. Sumiyat bidzalika li'annaha tatarabba fi hijriz zauj. Kenapa kok disebut dengan rabib? Karena dia tatarabba. Tatarabba itu artinya dia dibesarkan, diberi tarbiyah, diayomi, diasuh. Di mana diasuhnya? Fi hijriz zauj, di dalam naungan suami yang sekarang. Fahiya marbubah, sehingga dia adalah seorang yang dididik, diayomi, dibesarkan. Fa'ilah bermakna maf'ulah, dalam bentuk fa'ilah, tetapi dia adalah sebenarnya maf'ul. Di sini saya mau mengkritik sedikit. Mengkritik siapa? Mengkritik penulis buku ini. Coba catat kritikan saya. Siapa tahu keluar dalam ujian. Kritikan saya begini. Kalau robibah berasal dari kata tatarabba fi hijriz zauj. Coba perhatikan ya. Ini kata robibah. Kemudian ini tatarabba di sini. Perhatikan kata tatarabba di sini. Tatarabba berasal dari kata tatafa'al. Berasal dari fi'il madhi tarabba. Tarabba berarti wazannya adalah tafa'ala. Perhatikan kata tafa'ala. Tafa'ala berarti ada tambahan tak di awal. Karena fi'il itu asalnya kan fa'ala kan ya. Tafa'ala taknya tak zaidah, tak tambahan untuk wazan. Kemudian tasdidnya juga tambahan, asalnya fa'ala. Berarti yang ketambahan adalah yang pertama, huruf tak, kemudian juga tasdidnya. Berarti tasdidnya adalah tambahan. Perhatikan, tasdidnya adalah tambahan. Karena asalnya, misalnya kata alima. Kata alima tidak ada tasdidnya, tidak ada taknya. Kemudian ketika kata alima diikutkan wazan tafa'ala, ditambahi tak dan dikasih tasdid. Berarti tak dengan tasdid adalah tambahan. Jelas ya sampai di sini? Oke. Kalau sampai di sini jelas, kita lihat tarabba. Kalau taknya dibuang, lalu tasdidnya dibuang, menjadi apa? Menjadi roba. Menjadi roba. Ro, ba, dan alif. Atau ya, kalian ya terserah apa. Ro, ba, dan alif. Roba. Oke. Nah, kalau roba berarti huruf asalnya adalah ro, ba, dan alif. Atau ya, terserah. Sementara kata robibah, asal katanya adalah robaba. Bukan robaya atau roba a atau roba, bukan, tapi robaba. Berarti apa yang dikatakan oleh penulis buku ini, bahwa kata robibah berasal dari kata tatarabba fi hijriz zauj adalah sebuah penjelasan yang keliru. Jelas ya? Qala Ar-Razi, Imam Fakhrur Razi mengatakan, Ar-Rabibah bintu imro'atin.
bintu imra'atiz zauj min ghairihi. Rabibah adalah anak tiri dari istri kita, anaknya istri kita yang berasal dari suami yang lain. Wa ma'naha marbubah. Rabibah itu maknanya marbubah. Li'anna ar-rajul huwa alladhi yaqumu bitarbiyatiha. Ini juga keliru. Karena tarbiyah berasal dari kata robaya atau roba. Sementara marbubah berasal dari roba. Ya, ini sangat disayangkan adanya kerancuan di dalam menyebut kata rob dengan tarbiyah. Rob dengan tarbiyah itu berbeda. Oke. Hujurikum. Kata al-hijr. Al-hijr atau al-hajr bisa memfathahkan dan mengkasrahkan adalah al-hadan, yakni artinya pangkuan. Wa huwa makanu ma yahjuruhul insan wa yahutuhu baina adudaihi wa sa'idaihi. Yaitu tempat yang orang itu bisa memegang sesuatu, berada di mana? Di antara dua lengannya dan dua ini tangan. Ini apa namanya? Kalau ini lengan ya. Kalau ini apa? Bahu atau ya yang tempat seperti ini. Ini adalah hajar atau hijr. Yuqalu fulanun fi hijri fulan. Dikatakan si fulan berada pada hijrnya fulan. Artinya apa? Fi kanafih. Jadi dalam perlindungan, wa riayatih dan naungannya, wa fi tarbiyatih dan dalam pendidikannya. Wasabab fi hadhil isti'arah. Kata hijr yang berarti itu adalah pangkuan, kemudian dibuat isti'arah, dipinjam untuk membuat sebuah kiasan. Anna kulla man rabba tiflan ajlasahu fi hijrih. Orang yang membesarkan orang yang membesarkan anak itu seakan-akan dia meletakkan anak itu di pangkuan. Fasara al-hijr ibaratan anit tarbiyah. Karena itu hijr dengan asli kata adalah pangkuan, dan kita kalau punya anak yang kita besarkan kita pangku, ini kemudian menjadi sebuah isti'arah, istilah untuk menyebut pendidikan. Siapa saja anak yang kita didik, artinya dia adalah di dalam hijr kita. Yuqalu fulanun fi hadanati fulan wa asluhu minal hadan. Fulan berada pada dalam pengayomannya fulan. Padahal kata pengayoman itu berasal dari kata hadan. Hadan itu artinya pelukan. Seakan-akan dia dipeluk. Dakhaltum bihinna. Qala fil qamus. Wa dakhala bimra'atihi. Orang masuk kepada istrinya. Artinya apa? Ini adalah sebuah kiasan yang menunjukkan arti jima atau hubungan badan. Wa ghalaba isti'maluhu fil wad'il halal. Kata dakhala bimra'atihi itu sebuah kiasan untuk menyebutkan hubungan badan yang biasanya digunakan untuk hubungan badan yang halal. Wal mar'atu madkhulun biha, dan wanita disebut sebagai orang yang dimasuki, artinya yang didatangi. Wa minhu ad-dakhlah, dan dari kata itu pula muncul kata dakhlah. Apa arti dakhlah? Dakhlah itu adalah sebuah ungkapan untuk menyebut lailataz zafaf, malam pernikahan, malam pertama. Berikutnya adalah kata halail. Halail jamak halilah. Perempuan-perempuan yang menjadi istri disebut dengan halilah. Kenapa kok disebut dengan halilah? Summiyat bidzalika li'annaha tahillu li zawjiha, karena dia adalah halal bagi istri, bagi suaminya. Wa yahillu laha, dan si suami juga halal bagi wanita tersebut. Fakullun minhuma halalun lil akhar. Masing-masing dari suami istri itu menjadi halal untuk pihak yang lain. Wa yuqalu lizauj halil. Kalau perempuan istri disebut dengan halilah, kalau suami disebut halil. Wal muhsanat, kata muhsanat artinya yakni zawatul azwaj. Perempuan yang punya suami itu disebut dengan
muhsanat. Jadi muhsanat adalah perempuan yang punya suami. Wa asrul ihsan fil lughah al-mana'. Kata muhsanat berasal dari kata hisin. Al-hisin artinya benteng. Benteng itu tujuannya untuk apa? Untuk menjaga dan melindungi, untuk mencegah serangan musuh. Kata ihsan adalah mencegah, menahan, membentengi diri. Wal hasan bil fathi, kata hasan dengan hak yang berfathah artinya adalah al mar'atul afifah, perempuan yang menjaga kehormatannya. Qala ta'ala allati ahsanat farjaha. Allah menceritakan tentang Sayyidah Maryam dengan menyebutnya wanita yang menjaga farjaha, yang menjaga kehormatannya. Wasata'ti ma'anil ihsan di surat An-Nur insyaallah. Nanti di surat Nur akan disebutkan tentang makna ihsan. Muhsinin ay muta'affifina 'aniz zina. Kata muhsin pakai shad ya, artinya orang yang menjaga diri dari perbuatan zina. Musafihin dari kata sifah. Kata musafih dari kata sifah. Arti sifah itu apa? Sifah atau musafahah adalah fujur, perbuatan perbuatan asusila, perbuatan mesum, perbuatan yang tidak benar seperti zina. Wa asluhu fil lughah minas safah wa huwa sab. Kata musafaha atau sifah atau musafihin berasal dari kata safah. Artinya adalah menuangkan, yang menumpahkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang daman masfuhan, darah yang tertumpah, atau daman masfuhan. Wa yuqalu fulanun saffah. Seorang disebut dengan saffah ketika dia adalah orang yang gemar menumpahkan darah. Ai saffakun lidima, orang yang gemar menumpahkan darah, pembunuh adalah saffah. Kenapa zina disebut dengan sifah? Summiya zina sifaha. Zina disebut sebagai sifah li'annahu la gharadha lizzani illa safhun nutfah. Karena tidak ada tujuan bagi seorang yang berbuat zina kecuali hanya untuk menumpahkan nutfah atau maninya. Ini secara bahasa. Nah, setelah kita mempelajari bahasa, Syekh Sobuni memberikan sebuah pembahasan mengenai makna ijmali, makna secara umum, secara global dari ayat-ayat yang tadi dibaca. Kita baca makna ijmalinya. Yaqulullahu jalla jalaluhu ma ma'nahu. Allah berfirman di ayat-ayat tadi itu yang maknanya seperti ini. Jadi ini adalah sebuah terjemahan atau sebuah penjelasan secara global dulu, nanti akan dirinci oleh beliau. Ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum an tarithu nikahan nisa ala kurhin minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, kalian itu tidak halal untuk mewarisi pernikahan wanita jika wanita itu tidak mau. Artinya, kalau misalnya saudara kalian meninggal dan dia meninggalkan seorang istri, hukum Arab dulu saudara bisa mewarisi istri saudaranya. Nah, tapi dalam Islam hukum ini sudah tidak berlaku, tradisi ini tidak berlaku. Kalau sang istri itu, si wanita itu menolak untuk dinikahi oleh saudaranya almarhum suaminya, maka kalian tidak berhak untuk memaksa dia menikah dengan kalian. Wala an tamna'uhunna minaz zawaj ba'da tatliqikum lahunna. Kalian juga tidak punya hak untuk melarang mantan istri yang sudah kalian ceraikan. Mantan istri yang sudah kalian ceraikan tidak berhak kalian larang untuk menikah. Biarkan dia menikah dengan siapa yang dia mau. Au tudayyiqu alaihinna, atau kalian mempersempit ruang gerak, ditahan di rumah. Kamu ini suamimu itu adalah dulu almarhum keluarga kami, kamu nggak boleh keluar.
Kamu harus menjaga kehormatan keluarga. Nggak boleh. Sudah selesai pernikahan dia dengan almarhum, biarkan si wanita ini mengambil keputusan untuk kehidupannya. Apalagi kalau kalian menghalangi wanita tersebut dari hak warisnya. Ketika almarhum suaminya meninggal dan punya warisan, istri berhak untuk mendapatkan warisan. Jangan kalian larang, jangan kalian cegah dia dari warisannya. Atau ketika si suami itu masih punya hutang mahar, ya kalian tidak boleh untuk mencegah si istri untuk mendapatkan hak mahar dari suaminya. Au tudayyiqu 'alaihinna hatta tadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna min mirathin aw shadaq. Kalian tidak punya hak untuk mencegah dia mendapatkan warisan atau mendapatkan mas kawin. Illa idza ataina bi fahishatin minal fawahish. Kecuali kalau dia sudah melakukan sebuah perbuatan yang keji, perbuatan yang sedemikian buruk. Seperti apa? Kal bada'ati bil lisan, seperti mulutnya kotor. Tidak bisa dicegah mulutnya untuk mengatakan hal-hal yang kotor, hal-hal yang kurang ajar, hal-hal yang buruk. Wan nusyuz 'ala zauj, atau dia membangkang terhadap suaminya. Wal wuqu' fil munkarat, atau dia terjun tenggelam dalam kemungkaran seperti zina atau yang lainnya. Falakum hina idzin an ta'buluhun. Saat itulah kalian berhak bisa untuk apa? Untuk melakukan pembatasan-pembatasan itu. Apa yang disebutkan tadi ta'buluhun artinya ya al-adl al-man, ya, iman. Artinya mana? Jadi kalian tidak punya hak untuk melakukan pembatasan-pembatasan dan mencegah hak-haknya si wanita, kecuali kalau wanita tersebut berbuat zina misalnya. Berbuat zina, kalian bisa untuk menolak untuk memberikan hak maharnya, sebagian daripada hak maharnya. 6. Falakum hina idzin an ta'buluhunna hatta yaftadina anfusahunna minkum, sampai mereka menebus diri mereka dari kalian, melepaskan diri mereka dari kalian. Istri melepaskan diri dari keluarga suami, dari suami dengan cara apa? Bisa dengan cara khulu' dan yang lain. Bi annallaha la yuhibbudz dzal. Allah itu tidak menyukai adanya perbuatan yang zalim, ayyan kana masdaruh. Dari siapapun kezaliman. Allah tidak rela adanya perbuatan zalim di tengah umat manusia. Tsumma amara ta'ala bi husnis suhbati wal mu'asyarati lil azwaji bil ma'ruf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suami istri itu kalau mau menjalin sebuah hubungan rumah tangga, maka harus memperlakukan masing-masing pihak dengan ma'ruf. Jangan tiap hari berantem. Ma'ruf, dengan hal yang baik. Fa'idza karihar rajulu zaujatahu falyasbir alaihi. Kalau ada seorang laki-laki kebetulan mendapatkan istri yang mulutnya kurang enak, perlakuannya kurang enak, sabar. Karena sudah mengikat janji setia, sudah mengikat janji pernikahan. Sabar. Wal yastamirra fi ihsanihi ilaiha, terus berbuat baik kepada istrinya. Insya Allah kalau seandainya berbuat baik pada istrinya, Allah akan membukakan jalan. Fa'asa ayyarzuqahullahu minha waladan taqarru bihi ainu. Kalau seandainya dia mempertahankan rumah tangganya, sabar kepada perlakuan istri, insya Allah akan memberikan anak yang insya Allah anak itu akan bisa membuat hubungan kalian suami istri menjadi hubungan yang lebih baik. Wa asa an yakuna fi hadha asy-syai'il makruh al-khairul katsir. Dan mungkin juga Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat besar ketika kalian sabar dalam mengarungi rumah tangga dengan istri yang seperti itu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Wa in aradtum, ayat berikutnya. Wa in aradtum ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, kalau kalian menginginkan nikah imra'atin makana imra'atin talaqtumuha. Kalau kalian sudah menceraikan seorang wanita lalu ingin menikahi wanita yang lain, wa kuntum qad a'taitumul mutallaqah mahran kabiran yablughu tinfaran,
Dan kalian sudah memberikan mahar yang besar kepada mantan istri. Istri yang pertama sudah diberikan mahar yang sedemikian besar, kemudian diceraikan, mau nikah dengan wanita yang lain. Ya jangan diambil, itu sudah diberikan kepada istri yang pertama dan sudah kalian ceraikan. Nggak berhak kalian untuk mengambil. Fala ta'khudhu minhu syai'a. Jangan kalian ambil dari harta yang sudah kalian berikan itu sedikit pun. Ata'khudhunahu dzulman wa 'udwana. Apakah kalian akan memaksa untuk menarik dengan cara zalim pada dia? Wa kaifa yubahu lakum akhdhuh? Bagaimana kalian dihalalkan untuk mengambil harta yang sudah kalian berikan kepada istri kalian itu? Wa qad istamta'tum bihinna bil mu'asyarati zawjiyah. Padahal kalian sudah memiliki hubungan, sudah menjalin hubungan badan dengannya. Kalian sudah merasakan berbagi kenikmatan dengan dia dalam sebuah pernikahan. Walaupun sekarang sudah dicerai, nggak berhak kalian untuk mengambil apa yang sudah kalian berikan sebagai maharnya. Wabil ittisalil jinsi. Ittisal jinsi ini biasanya sebutan sopan untuk jima, untuk apa namanya, berhubungan badan. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, yakni akad nikah, dan kalian telah menghalalkan kehormatan wanita itu dengan kalimatullah, dengan nama Allah, yaitu dengan akad nikah. Fa kaifa ta'khudhuna ma dafa'tum lahun? Bagaimana kalian tega, bagaimana kalian bisa untuk mengambil apa yang sudah kalian berikan? Dafa' artinya memberikan, membayarkan. Ma dafa'tum lahunna, apa yang sudah kalian bayarkan kepada mereka, istri-istri kalian itu. Minal muhur, dari mahar. Ba'da hadzal mitsaq, padahal kalian sudah mengikat perjanjian yang kuat dengan istri. Tsumma bayyana ta'ala ma yahrumu 'ala ar-rijali nikahuhunna minal maharim. Kemudian Allah menjelaskan apa yang haram di wanita-wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki. Siapa saja mereka? Wa hunna, dan mereka adalah al-muharramatu minan nisa, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Fabada'a bihalailil aba. Allah memulai dengan istri-istri dari ayah kita. Jadi kita itu tidak boleh menikahi istri ayah kita, mantan istri ayah kita, walaupun mungkin usianya di bawah kita. Tidak boleh kita nikahi. Dia sama seperti ibu kita. Wa abtala ma kana al-arabu yaf'alunahu fi jahiliyatihim. Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencoret, memberikan coret merah atas apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada zaman jahiliyah. Memang orang-orang Arab melakukan apa di zaman jahiliyah? Min nikahil waladi li zaujati abi. Karena orang-orang Arab di zaman jahiliyah itu biasa kalau seandainya menikahi istri dari ayahnya. Mantan istri ayahnya dinikahi oleh anak di zaman jahiliyah. Misalnya ayahnya meninggalkan istri, tentunya bukan ibu ya, bukan ibu. Dinikahi oleh anaknya. Ini tradisi jahiliyah. Dalam Islam dilarang. Li'annahu amrun qabihun. Itu adalah perbuatan yang keji, yang buruk. Qad tanaha fil qubhi wasyana'ah. Yang keburukannya dan kekejiannya sudah sedemikian melampaui titik nadir, titik final, titik tinggi, tertinggi. Wa balagha dzarwatal 'ulya, dan mencapai titik yang paling teratas fil fadha'ati wal basya'ah, dari sisi kekejian dan basya'ah itu sesuatu yang orang jijik terhadapnya ya. Id kaifa yaliqu bil insan ay yatazawwaja imra'at abih. Bagaimana orang bisa untuk menikahi istri ayahnya? Wa an ya'luha ba'da wafatih, dan menguasainya menjadi istri setelah sang ayah meninggal. Padahal wanita yang dinikahi oleh ayah itu adalah wahya mithlu ummih, padahal dia sederajat dengan ibunya. Tsumma addada ta'ala al-muharramatu bin nasab. Lalu Allah menjelaskan beberapa orang perempuan yang diharamkan karena garis keturunan atau nasab. Yang pertama, wahunna al-ummahat, ibu, banat, anak perempuan, akhwat, saudara perempuan, ammat, saudara perempuannya ayah,
Khalat, saudara perempuannya ibu, jadi bibi ya. Ammat itu bibi dari ayah, khalat bibi dari ibu. Wa banatul keponakan perempuan tapi dari saudara laki-laki. Wa banatul keponakan perempuan dari saudara perempuan. Kemudian Allah menjelaskan yang diharamkan secara garis susuan. Wal muharramatu minar radha'ah. Wa dzakara minhunna, dan di antara yang diharamkan dari susuan itu adalah al ummahatu wal akhwat, yakni ibu dan saudara sesusu. Wal muharramatu bil musahhar, dan ada perempuan yang diharamkan gara-gara garis pernikahan. Siapa? Wahunna, mereka adalah ummuz zaujah, ibu istri, mertua. Wa bintuz zaujah, anak perempuan dari istri. Tapi anak perempuan dari istri itu, jadi kalau kita menikah dengan seorang perempuan yang sudah punya anak perempuan dari suami yang lain, itu anaknya menjadi mahram bagi kita dengan syarat kita sudah berhubungan badan dengan ibunya. Kalau belum berhubungan badan dengan ibunya, hanya akad saja, kemudian kok melihat anaknya lebih cantik, ibunya diceraikan, terus kawin sama anaknya, boleh. Wa zaujatul ibn, dan istri dari anak. Jadi kalau misalnya saya punya anak laki-laki, kemudian dia menikah dengan seorang perempuan, dengan adanya pernikahan, si anak perempuan itu, menantu saya, itu adalah haram bagi saya selamanya. Wal jam'u bainal ukhtain, dan diharamkan pula orang menikahi saudara perempuan dari istri, kakaknya istri atau adiknya istri. Wa uhilla ma siwa dzalika minan nisa. Selain dari wanita-wanita ini, semua wanita boleh dinikahi kecuali satu, yaitu istrinya orang lain. Orang perempuan kalau sudah punya suami tidak boleh dinikahi. Kama sanuwaddihu bitafsil 'inda dzikril ahkam insyaallah taala. Saya cukupkan bagian pertama pada pertemuan 12 ini. Insyaallah kita akan lanjutkan supaya tidak terlalu besar filenya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.